Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita yang biasa kita adakan Sabtu pekan ketiga, membahas kitab Ushul Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang peran sunnah terhadap Al-Quran, manzilatus sunnah wa 'alaqatuha bil Quran, kedudukan sunnah terhadap Al-Quran, yang mana as-sunnah memiliki peran yang sangat penting, sehingga dikatakan Al-Quran itu lebih butuh terhadap sunnah daripada sunnah butuh terhadap Al-Quran, yang dia sebagai penjelas dari apa yang ada di dalam Al-Quran, mengkhususkan yang umum dan juga mempersempit makna yang masih luas. Berikutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, di antara perkara akidah yang wajib untuk kita imani, yakni al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, yakni kita wajib mengimani dan meyakini bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Di antara perkara sunnah yang wajib untuk diyakini, yang barang siapa meninggalkan satu saja dari perkara-perkara yang akan kita sebutkan nanti, maka dia dikatakan bukan termasuk ahlu sunnah. Sehingga perkara-perkara akidah yang nanti kita akan sebutkan ini menjadi pembeda antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah. Di antaranya al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Wa tasdiqu bil ahadits fihi, dan membenarkan hadis-hadis yang berkenaan tentang takdir. Wal imanu biha, dan mengimaninya. La yuqalu lima wala kaif, dan tidak ditanyakan mengapa dan bagaimana. Inna huwa tasdiq wal iman biha, karena yang wajib bagi kita adalah mengimani dan membenarkan. Nah, yang sekali ini akan kita bahas berkenaan tentang al-iman bil qadar,
Dia ini merupakan salah satu rukun iman, sehingga orang yang mengingkari takdir, dia tidak hanya terjerumus ke dalam dosa besar, tetapi ini merupakan salah satu sebab nafiyul iman, menafikan keimanan, yang bisa jadi pelakunya keluar dari Islam. Karena secara umum, barang siapa yang mengingkari salah satu iman yang 6, maka dia kufur. Allah mengatakan, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur terhadap perkara-perkara iman, maka terhapuslah amalnya. Kenapa ini merupakan termasuk perkara yang menafikan keimanan? Karena orang yang tidak beriman kepada takdir berarti dia tidak beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Di antara nama-nama sifat Allah adalah Al-Qadir, Al-Qadir, dan juga Al-Muqtadir. Artinya dia Allah, zat yang menentukan. Semua hal yang berkaitan dengan nasib manusia, kita ditakdirkan menjadi orang Cipondoh misalnya, istri kita orang seberang, anak kita ada yang 3, ada yang 2, istrinya ada yang 1, ada yang 4. Semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata orang yang mengaku Islam, dia mengingkari takdir, itu ada. Itulah yang disebut dengan kelompok Al-Qadariyah. Al-Qadariyah yang mereka meyakini bahwasanya Allah tidak memiliki campur tangan tentang nasib yang menimpa seseorang. Manusia punya pilihan sendiri, punya ikhtiar sendiri, punya kehendak sendiri. Dia meyakini bahwasanya manusia itu sukses, dia menjadi orang kaya, menjadi orang yang cerdas, itu atas dirinya sendiri. Itulah keyakinan siapa tadi? Al-Qadariyah, yang Nabi SAW sudah memperingatkan jauh-jauh hari dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim, ya'lamu zamanun aqwamun yukadzibuna bil qadar. Akan datang suatu zaman di mana ada kaum-kaum yang mereka mendustakan takdir. Dan terkadang juga kita jemaah sekalian, ya, kita yang sudah ngaji kadang bersikap atau mengucapkan kalimat-kalimat yang itu sama saja tidak meyakini takdir Allah. Makanya kalau dia sadar, dia ngerti, maka dia beristighfar. Seperti misalnya ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar, semua yang terjadi di muka bumi ini hanya proses alamiah. Ya. Ini ungkapan yang menyalahi apa? Takdir. Gempa bumi, turun hujan, gunung meletus, kadang ada ungkapan itu semua terjadi karena proses alamiah.
Jadi seakan-akan ungkapan itu meyakini bahwa terjadinya gunung meletus, terjadinya turun hujan, terjadi dengan sendirinya. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga kadang ada ungkapan masa depan Anda ada di tangan Anda. Ciptakan masa depan Anda dari diri Anda sendiri. Ini ungkapan seperti ini berarti kan yang menyandarkan kesuksesan pada dirinya. Ini kadang ada seperti misalnya orang tua yang menasihati anaknya, kesuksesan ada pada dirinya. Ya, kesuksesan ada pada tanganmu. Maka ciptakan kesuksesan itu pada dirimu sendiri. Jadi seakan-akan kesuksesan itu berasal dari diri sendiri. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ungkapan-ungkapan yang menandakan tidak iman kepada apa? Takdir. Sama dengan pemahaman Qadariyah. Oh ya, hati-hati dalam memberikan ungkapan. Termasuk juga menyesali apa yang sudah terjadi. Dia memprotes dengan sikap atau dengan perkataan. Dengan sikap yaitu marah. Orang yang marah sama saja dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tertimpa musibah, misalnya mobilnya kecelakaan, atau seorang punya mobil kemudian anaknya minjem mobilnya, pulang larut malam ngantuk ternyata kecelakaan. Nah, ketika dia mengungkapkan kata-kata kemarahan seperti, coba kamu kalau tadi pergi, andaikan kamu di rumah aja, nggak mungkin ini terjadi kecelakaan. So, kalimat ini, lau, ya, lau, andaikan, jika memang itu dalam rangka memprotes, berkeluh kesah dari apa yang Allah telah tetapkan, berarti sama saja dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kalimat-kalimat itu kita ungkapkan jemaah. Andaikan saja dia di rumah aja, mungkin gak kesambar petir kali. Iya. Andaikan saja ya, dia di rumah saja, mungkin dia nggak kecelakaan. Nah, ini kalimat-kalimat seperti itu adalah kalimat yang tidak terima dari apa yang Allah takdirkan. Bisa dipahami jamaah sekalian? Nah, ini saya jelaskan ungkapan-ungkapan yang menyalahi iman kepada takdir. Termasuk juga sikap menyalahi takdir, misalnya niyahah, meratapi kematian orang yang dia cintai, pukul-pukul pipi, ya, atau dia mencukur rambutnya, kemudian dia berteriak-teriak histeris, itu sama saja dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga termasuk tidak menerima takdir adalah orang yang di dalam hatinya itu terdapat penyakit hasad. Ketika seseorang di dalam hatinya itu ada rasa tidak senang dengan kenikmatan yang didapat oleh saudaranya, hatinya gelisah dengan keberhasilan yang diperoleh oleh saudaranya, maka ini disebut namanya apa? Hasad. Ketika dia hasad kepada orang lain, saat itulah dia tidak terima dengan takdir yang Allah tetapkan untuk saudaranya itu. Karena yang memberikan dia kesuksesan adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mentakdirkan dia sukses. Allah lah yang takdirkan dia memiliki harta yang melimpah. Maka ketika seseorang di dalam hatinya itu enggak senang dengan apa yang Allah takdirkan, berarti dia tidak terima. Berarti dia protes dengan apa yang Allah tentukan.
Baik jamaah sekalian, kita akan bahas lebih dalam tentang iman kepada takdir. Yang mu'alif mengatakan di sini, ya, jika memang kita tidak mengetahui penjelasan tentang takdir, maka cukup bagi kita mengimani saja. Apa kata beliau? Wa man lam ya'rif tafsirul hadis wa yablughu aqluhu faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu. Barang siapa yang tidak mengetahui tafsir dari suatu hadis, yang akalnya itu belum mencapai, ya, karena yang namanya akal itu memiliki batasan, maka dia sudah dikatakan cukup dan sempurna. Fa'alaihil imanu bihi wa taslimu lahu. Wajib baginya beriman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang disebut dengan as-sadiqul masduq, yakni hadis Abdullah bin Mas'ud tentang tahapan penciptaan manusia yang berawal dari cairan, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, sehingga berbentuklah menjadi manusia. Maka itu semua atas ketetapan Allah yang kita hanya wajib mengimani saja. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan dalil-dalil tentang kewajiban iman kepada takdir. Di antara dalil wajibnya iman kepada takdir adalah surat Al-Qamar ayat 49. Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan biqadar, dengan ketentuan. Demikian pula Allah mengatakan, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan semua urusan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di muka bumi ini itu sudah ditentukan. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 30, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki itu tidak akan terjadi kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis ketika Nabi ditanya tentang iman, beliau menjawab di antara iman yaitu al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Al-Imam An-Nawawi mengatakan tentang hadis tersebut, qad tadhaharatil adillatul qat'iyyati minal kitabi was sunnah wa ijma'us sahabah wa minal hilli wal aqdi minas salafi wal khalaf ala isbati qadarillah. Dan telah nampak dalil-dalil yang qat'i, yang jelas, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, dan juga berdasarkan kesepakatan para sahabat dan juga para ulama, baik yang terdahulu maupun yang sekarang, ala isbati qadarillah, menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita wajib mengimani bahwa segala apa yang terjadi di muka bumi ini, nasib manusia, kaya, miskin, jodohnya orang mana, dia terlahir di mana, seorang terlahir dalam keadaan cacat atau tidak. Kadang ada orang yang terlahir dalam keadaan cacat, mulutnya sumbing misalnya, atau qadarullah jarinya lebih misalnya. Iya, semua itu kan bukan pilihan jamaah sekalian.
Terkadang ada orang yang sudah menempuh berbagai macam cara. Dia minum obat vitamin yang sangat banyak, tapi ternyata yang keluar cacat. Nah, itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga ucapan seorang mukmin, perhatikan, ucapan seorang mukmin ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak menyalahkan mungkin suaminya, istrinya, tapi dia mengatakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Apa yang terjadi semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Biasakan untuk mengucapkan kalimat ini, ya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Terkadang terjadi keributan. Suami bilang, pokoknya pada asar kita berangkat. Kata istrinya, enggak, malam aja. Sore macet. Kata suaminya, enggak, berangkat. Akhirnya istrinya ikut apa kata suaminya. Berangkatlah sore-sore. Ternyata macet di Tomang. Macet sampai 2 jam. Kira-kira yang terlontar dari mulut istrinya apa, jemaah? Tuh kan gua bilang juga apa. Tuh. Nah, ungkapan itu tidak baik untuk diucapkan. Yang ada bukan liburan. Kira-kira apa, jemaah? Ribut. Suami udah puyeng, macet. Ya, ribut. Tapi ungkapkan. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Udahlah, yang terjadi gimana lagi? Menyesali apa yang sudah terjadi bukan menjadi suatu solusi. Iya. Ini kita berusaha untuk menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Dan orang yang tidak beriman kepada takdir, meyakini bahwasanya itu terjadi dengan berjalannya waktu, maka Rasulullah SAW memberikan ancaman yang sangat banyak. Makanya setelah kita menyebutkan dalil-dalil tentang iman kepada takdir, poin berikutnya adalah ancaman orang yang tidak mengimani takdir. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata 'akun wala mukadzibun bil qadar wala mudminu khamrin. Tidak akan masuk surga. Berarti ancamannya apa ini? Tidak akan masuk surga, masuk neraka. Akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa mukadzibun bil qadar, orang yang mendustakan takdir. Dan yang ketiga, wa mudminul khamr, orang yang meminum khamr. Yang kedua Nabi mengatakan wa mukadzibun bil qadar, mendustakan apa? Takdir. Iya, meyakini bahwasanya apa yang terjadi tidak ada campur tangan Allah. Kemudian juga Rasulullah mengatakan la yu'minu abdun, berarti ini ancamannya tidak beriman. Tidak beriman seorang hamba sampai dia beriman kepada 4 hal. Yang pertama, dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa yu'minu bil ba'ats, dan yang kedua beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian. Wa yu'minu bil qadar, dan iman kepada takdir. Mereka yang tidak mengimani 4 perkara ini, ya, maka dia dikatakan la yu'min. Bisa menyebabkan dia kafir.
Orang yang tidak beriman kepada takdir membuat amal ibadahnya sia-sia. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan, dan ini mauquf kepadanya, walladzi nafsi biyadih law anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaba ma qabbalallahu hatta yu'mina bil qadar. Demi jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak menerimanya sampai dia beriman kepada takdir. Kemudian juga Abdullah bin Abbas mengatakan, al-qadaru nizamu tauhid. Iman kepada takdir merupakan nizam. Nizam itu adalah seperti dua mata kalung. Biasa kan kalau orang pakai kalung itu kan disangketin istilahnya ya. Nah, itulah iman kepada takdir. Artinya kalau mata kalungnya itu lepas, maka mutiara-mutiara yang ada padanya pun akan lepas. Mungkin kita terjemahkan al-qadaru nizamu tauhid. Yakni iman kepada takdir merupakan porosnya tauhid. Porosnya tauhid. Faman wahadallah wa kadzdzaba bil qadar. Barang siapa yang dia mentauhidkan Allah tapi mendustakan takdir, naqadu takdzibuhu tauhidah. Maka pendustaannya itu kepada takdir membatalkan apa? Tauhidnya. Sehingga amal ibadahnya pun sia-sia. Itulah ancaman orang yang mengingkari takdir. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah yang harus kita bedakan. Nah, ada kodo, ada kodar, ya kan? Kodo, kodar. Dua kalimat ini, jika hanya disebutkan salah satunya saja, maka maknanya sama. Yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, kalau dua kalimat ini ada bersandingan, maka memiliki makna yang berbeda. Makanya disebut dalam sebuah kaidah, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Nah, apabila dia bergabung, maka memiliki perbedaan makna. Namun kalau disebutkan satu-satu, maka maknanya sama. Syai'un wahid, maknanya sama. Apa bedanya antara qada dan qadar? Qada artinya apa yang menjadi ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz. Apa yang menjadi ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz. Catatan tentang nasib seseorang tertulis di Lauhil Mahfuz. Tanggal 19 Februari kita hadir di Masjid Al-Hakim. Tercatat. Itu namanya apa? Qada. Adapun al-qadar, apa yang terjadi pada makhluknya. Apa yang terjadi pada makhluknya. Actionnya. Nah, kita nih, tanggal 19 Februari, benar kita duduk di sini. Maka itu namanya apa? Qadar. Iya. Apa yang dialami oleh makhluk, maka itu namanya qadar.
Ini perbedaan antara qada dan qadar. Tapi ada juga yang mengatakan sebaliknya. Ya, kalau qadar itu adalah ketentuan yang ada di mahfud, adapun qada berkenaan tentang terjadinya takdir tersebut. Sama aja. Baik. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beriman kepada takdir itu kita tidak boleh ngasal. Tidak boleh mengedepankan akal. Justru kita berusaha untuk berada di atas dalil. Karena tadi seperti dikatakan oleh Imam Ahmad, kalau kita memahami takdir dengan akal, maka akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Mengapa dan kenapa? Iya. Maka ini satu hal penting yang perlu saya ingatkan. Tanamkan kepada diri kita tentang kaidah at-taslim. Udah berserah diri, mengimani. Dan ini pula yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Saya yakin kebanyakan orang tua pusing menjawab banyak pertanyaan dari anaknya yang mulai bisa komunikasi. Kadang anak di usia 7-8 tahun banyak nanya, "Mi, kenapa sih babi haram? Kenapa sih khomer haram? Kenapa sih ini haram? Kenapa sih ini haram?" Kadang orang tuh bingung nanya gimana gitu kan. Kenapa sih Allah ada di langit? Nah, maka yang perlu kita tanamkan kepada anak kita adalah ini, taslim. Itu sudah menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita kurang jawaban. Bukannya kita nggak tahu jawabannya, tetapi ya memang itulah yang diajarkan. Ya. Kenapa babi haram? Sudah kita tanamkan di dalam hatinya bahwa memang kita harus al-iman, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula di dalam beriman kepada takdir. Perkara-perkara yang terkadang kita tidak tahu hikmahnya, maka jangan sampai kita mengingkari. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Sebagai contoh misalnya, kenapa sih Allah pakai ciptain iblis segala? Kan kalau nggak ada iblis enak kita masuk surga semua. Nah ini pertanyaan-pertanyaan kenapa? Kalau memang kita mengetahui hikmahnya, sampaikan. Kalau kita nggak tahu hikmahnya, ya sudah kita wajib mengimani saja. Karena kita nggak apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah Imam Abu Muzaffar As-Sun'ani mengatakan, sabilu ma'rifati hadzal bab atau kifu ila sunnah atau kifu ila kitab wa sunnah duna mujarradil qiyas wal uqul. Cara untuk memahami bab ini, iman kepada takdir, adalah terpaku kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan pakai akal. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bahas tentang cakupan-cakupan iman kepada takdir. Tahapan-tahapan iman kepada takdir. Iya. Ini yang disebut dengan perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya sebelum Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang, misalnya dia nikah sama si fulan,
orang ini sukses, maka di situ ada tahapan-tahapannya yang wajib untuk kita imani. Inilah yang disebut namanya perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang ketika dia membangun suatu bangunan, membangun hotel, bangun masjid, biasanya dia harus membuat RAB dulu ya kan. Nah, artinya anggaran dasarnya apa? Hitung-hitungan dulu, perencanaan. Gak mungkin ujuk-ujuk dia bangun masjid, tapi ada perencanaan. Budgetnya berapa? Apalagi kalau sudah diserahkan kepada arsitek, sivir, maka akan ketahuan perencanaannya. Nah, demikian pula iman kepada takdir. Yang pertama, kita wajib mengimani bahwa Allah mengetahui segala-galanya. Itulah yang disebut dengan al-ilmu. Iya. Jadi Allah mengetahui segala-galanya. Baik sebelum terjadinya sesuatu tersebut atau setelah terjadi. Baik secara global maupun secara terperinci. Allah tahu semua. Misal, si A ditakdirkan menjadi orang kaya. Ini kan sifatnya global. A orang kaya. Allah bukan hanya mengetahui itu saja. Tapi Allah perinciannya. Ini orang kaya sebabnya apa? Usahanya apa? Setiap bulan dia dapat berapa? Setiap hari keuntungannya berapa? Allah tahu semua. Baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Ilmu Allah mencakup kana, wa yakunu, wa sayakunu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi sehari yang lalu, 2 hari yang lalu, beratus tahun yang lalu, dan sekarang nih. Matasku waraqatin, ya tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Daun, berapa jumlahnya daun di muka bumi ini jemaah? Itu banyak. Dan apa yang akan terjadi? Ini kita nanti pulang ngapain? Allah tahu. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 16, Wallahu bikulli syai'in alim. Tahu salah satu. Nah, bahkan yang nampak ataupun yang tersembunyi, Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr 20, La ilaha illallah huwa alimul ghaib. Dengan anak sudur dalam surat Ghafir ayat 19. Dan apa yang tersembunyi hati. Ini lagi lagi pokoknya apakah lagi istrinya kita, tapi keimanan ya ini membantu kelompok Syiah Rafidah yang mereka memiliki keyakinan al-bada. Apa itu al-bada? Mereka bahwasanya Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya sesuatu. Nah, jadi Allah baru tahu setelah terjadinya sesuatu. Ini keyakinan siapa jemaah? Syiah Rafidah. Ini sama saja
melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tadi Allah mengatakan wallahu bikulli syai'in alim, Allah mengetahui segala sesuatu. Ini perencanaan yang pertama, jadi Allah tahu. Yang kedua, bukan hanya mengetahui, tapi Allah telah mencatat, jemaah. Allah telah mencatat. Al-kitabah. yakni kita wajib mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu telah dicatat di mana? Di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan itu mudah bagi Allah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak ada musibah yang menimpa seorang hamba, tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi ini dan apa yang terjadi pada diri kalian, melainkan itu semua telah tercatat dan bagi Allah itu mudah. Bahkan tadi saya katakan sudah dicatat berapa tahun? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Rasulullah mengatakan, "Innallaha kataba maqadirul khalaik qabla ayyakhluqas samawati wal ard qabla khamsina alfi sanah." Allah menetapkan dan mencatat takdir hambanya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Siapa yang mencatat, jamaah sekalian? Siapa yang mencatat? Al-Qalam namanya. Salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Qala lahu, Allah mengatakan kepadanya, uktub, tulislah. Al-qalam mengatakan, Rabbi wa madza aktub, wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis? Qala uktub maqadira kulli syai' hatta taqumas saa'ah. Tulislah takdir hambanya, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Iya. Jadi semua nasib manusia itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ini yang kedua. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga. Ini berarti kalau Al-Kitabah. Kemudian apa tadi pertama? Al-ilmu. Itu perencanaan. Nah, kemudian actionnya ini yang ketiga adalah al-masyiah. Al-iradah. Kehendak. Kehendak. Artinya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dan juga yang terjadi di langit itu semua sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya semua itu terjadi atas kehendak Allah, berputar di antara rahmat dan hikmah. Ya, di antara rahmat dan hikmah. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 125. "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja." Barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan petunjuk, maka hatinya pun akan lapang untuk menerima agama Islam. Namun barang siapa yang Allah sesatkan, maka hatinya pun akan sempit, tidak mau menerima Islam. Ya. Demikian pula dalam surat Takwir, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Yakni semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang baik maupun yang buruk. Kalau ada yang bertanya, apakah
Allah mentakdirkan keburukan? Jawab jemaah sekalian. Allah mentakdirkan keburukan atau tidak? Hah? Kalau tidak, kenapa? Kadang ada orang yang sakit bertahun-tahun. Iya kan? Ada orang yang usahanya pailit. Kalau menurut pandangan manusia, itu takdir buruk atau baik? Buruk. Dan memang demikian. Apa kata Nabi? Antuk mina bil qadari apa? Khairihi wa syarrihi. Allah mentakdirkan yang baik dan yang buruk. Kalau jawabannya iya, Allah mentakdirkan yang buruk, terus bagaimana dengan dalil-dalil yang lain yang justru Allah tidak melakukan kezoliman kepada hambanya? Apa kata Allah? Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Rabbmu tidak mungkin menzolimi hambanya. Bahkan di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wasyarru laisa ilaik. Keburukan bukan darimu ya Allah. Perhatikan jemaah. Seakan-akan dalil ini saling apa? Bertentangan. Maka kita katakan jemaah sekalian, semua takdir Allah tidak ada yang buruk. Yang menganggap buruk itu adalah siapa? Manusia itu sendiri. Sekali lagi, takdir Allah tidak ada yang buruk. Yang menganggap buruk manusia itu sendiri. Karena setiap takdir yang dianggap buruk oleh manusia, ternyata di balik itu ada hikmah yang sangat banyak. Iya. Di balik apa yang Allah tetapkan ada hikmah yang sangat banyak. Mungkin logikanya seperti ini. Ada seorang yang diabetes akut, yang mana mungkin kakinya borok. Iya. Maka dokter pun memberikan keputusan untuk diapain? Amputasi. Menurut pasien yang kena diabetes, apa anggapan dia? Waduh, kaki saya mau dipotong. Iya kan? Buruk menurut dia. Tapi menurut dokter, kebaikan. Kalau nggak dipotong, ngerambat ke semua tubuhnya. Nah, demikian pula apa yang Allah takdirkan. Nah, jadi contoh misalnya di sebuah ruangan yang gelap. Kita sebagai manusia menganggap ruangan itu gelap. Beda dengan siapa? Nyamuk. Nyamuk ketika berada di ruangan yang gelap justru itu terang buat dia, ya kan? Sehingga ketika ruangan gelap kadang kita banyak digigit nyamuk. Jadi pandangannya berbeda. Iya, semua apa yang Allah takdirkan itu tidak ada yang buruk. Yang menganggap buruk adalah manusia itu sendiri. Makanya Allah mengatakan, Zoharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, baik di darat maupun di laut. Kerusakan, gempa bumi, gunung meletus. Itu kan sesuatu yang kita tidak inginkan. Dengan terjadinya gunung meletus, banyak orang kehilangan rumah, kehilangan hewan ternak. Dengan adanya banjir bandang, merusak, meluluh lantakkan segala-galanya. Lihat saudara-saudara kita yang ada di bawah Gunung Semeru, mereka kehilangan harta bendanya. Itu dari sisi kita. Tetapi ada sisi yang lain. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan apa yang mereka kerjakan. Itu hikmahnya.
Iya. Maka inilah dalam rangka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih Allah menciptakan iblis? Menurut kita jelek, tetapi di balik penciptaan iblis terkandung hikmah yang sangat banyak. Dengan adanya iblis, sehingga akan jelas mana orang yang bertauhid, mana orang yang berbuat syirik. Dengan adanya iblis akan nampak mana orang yang menjadi pengikut Allah dan mana orang yang menjadi pengikut iblis tersebut. Dengan adanya iblis, Allah menciptakan surga dan neraka. Iya. Kenapa sih Allah ciptakan nyamuk, ciptakan serangga-serangga yang mengganggu kita? Dia akan mengganggu. Itu dari sisi kita. Dari sisi lain, justru keberadaan nyamuk menguntungkan sebagian orang. Dengan adanya nyamuk, banyak pabrik-pabrik obat nyamuk. Autan, Baygon. Coba kalau nyamuk nggak ada semua. Kira-kira pabrik Baygon tutup atau enggak? Tutup. Nah itu dia hikmahnya. Jadi dengan adanya nyamuk orang bisa mencari rezeki. Ya, jadi kita jangan melihat dari satu arah. Tapi lihat dari arah yang lain. Jadi intinya, ya, ini untuk menjawab pertanyaan apakah Allah mentakdirkan yang buruk atau tidak. Mentakdirkan yang buruk tapi dilihat dari pandangan manusia itu sendiri. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih poin yang keberapa ini? Yang ketiga. Kalau memang segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, apakah manusia punya kehendak? Ini pertanyaan yang sangat penting jamaah sekalian. Karena untuk membedakan antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Al-Jabariyah. Di dalam masalah takdir ada dua kelompok yang menyimpang. Yang pertama adalah siapa tadi? Al-Qadariyah. Dan yang adalah Al-Jabariyah. Yang keimanannya itu saling bertentangan. Kalau Al-Qadariyah meyakini bahwa hamba sendirilah yang menciptakan perbuatannya. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Al-Jabariyah kebalikannya. Manusia itu seperti robot. Tahu kan robot? Dia bergerak karena ada remote. Nah, orang Al-Jabariyah mengatakan manusia berbuat itu Allah lah yang berkehendak semata-mata. Ya. Ketika dia Allah yang kehendaki dia sholat. Enggak ada manusia itu enggak ada pilihan. Enggak ada ikhtiar. Makanya ketika ada orang yang mencuri kemudian ditangkap oleh Umar bin Khattab. Kenapa kamu mencuri? Jawabnya enak banget. Apa jawabannya? Ini sudah takdir Allah. Allah yang mentakdirkan aku mencuri. Kemudian diambillah pedang. Sekarang aku pengen potong tanganmu. Takdir Allah bukan itu. Takdir Allah juga. Ya kan? Nah, makanya dari sini Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah. Yakni semua itu terjadi atas kehendak Allah, tetapi ingat manusia memiliki iradah dan kudrah. Artinya manusia memiliki pilihan, iradah, keinginan, kehendak. Bahkan yang kedua, manusia juga diberikan kudrah, kemampuan.
Nah, sehingga dengan dua kemampuan inilah dia bisa memilih mana yang baik dan yang benar. Tetapi ingat, ya, kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan tengah. Dan ini juga membantah orang-orang yang mengatakan, sudah takdir. Ya, kenapa kamu jadi LGBT? Kenapa kamu jadi bencong? Saya mah begini udah ditakdirkan oleh Allah gitu kan. Nah, ini jawaban yang keliru. Ia menganggap itu adalah takdir. Padahal Allah berikan kehendak kepada dia untuk apa? Bisa berubah. Berat, ya memang harus dipaksakan untuk berubah. Begitu jamaah sekalian. Iya. Kadang juga ada orang mengatakan orang mati bunuh diri itu sudah takdir. Iya, memang udah takdir. Tetapi dia diberikan pilihan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Dia diberikan pilihan. Iya. Namun ingat, kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Takwir ayat berapa tadi? 29. Makanya para ulama mengatakan, masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan terjadi. Demikian pula Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ma syi'tu illam wa ma syi'tu illam tasha' lam yakun. Apa yang kehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang aku tidak kehendaki, jika engkau kehendaki maka itu akan terjadi. Semua itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah, tujuannya apa? Agar kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Agar kita bisa memilih mana jalan surga, mana jalan neraka. Iya. Sekali lagi, kehendak Allah. Maka ingin mengharap kita akan ingin anak. Dia sudah menempuh berbagai cara. Dia sudah berobat ke dokter, bahkan mungkin sudah usaha bayi tabung dan yang lainnya. Tapi Allah belum kehendaki. Ya, tapi Allah belum kehendaki. Namun ingat, ketika Allah tidak mentakdirkan apa yang dia harapkan, jangan kita suudzon kepada Allah. Bisa jadi di balik itu ada hikmahnya. Makanya inilah orang yang beriman jamaah sekalian. Senang susah, keadaannya baik. Inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan keadaan seorang hamba yang beriman. Semua urusannya baik. Ketika mendapat ya bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalnya manusia berkumpul rangka untuk memberikan manfaat padamu, jadi kalau Allah hendaki, bagaimana wa ala yanfa'u lebih kata bahullah. Ketahuilah sesungguhnya apabila seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak akan kehendaki. Iya, seperti usaha untuk membakar Ibrahim alaihissalam, sudah dikumpulkan kayu sangat banyak. Ini manusia ingin Ibrahim terbakar, tapi Allah kan tidak terbakar. Sebaliknya, banyak mungkin manusia berharap agar Fir'aun juga
beriman, tapi ternyata Allah mentakdirkan yang lain. Fir'aun tidak beriman. Inilah disebut namanya al-iradah asy-syar'iyyah. Ya, ini panjang lagi pembahasannya al-iradah syar'iyyah. Kehendak Allah yang baik tapi belum tentu terjadi. Artinya, ya, diharapkan Fir'aun beriman, tetapi tidak beriman. Adapun al-iradah kauniyah terjadi, yang baik maupun yang buruk. Dan yang terakhir, tahapan iman kepada takdir adalah al-khalqu. Ya. Al-khalqu, menciptakan. Jadi Allah bukan hanya kehendaki, tapi Allah lah yang menciptakan. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Bahkan Allah menciptakan perbuatan hamba-Nya. Ya, kita seperti ini, itu semua ya di bawah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tahapan iman kepada takdir. Ada berapa? 4. Yang pertama, al-ilmu. Yang kedua, al-kitabah. Yang ketiga, al-masyiah. Dan yang keempat, al-khalqu. Ya, ini pembahasan secara umum tentang masalah takdir. Ya, karena kalau kita rincikan lagi, khawatir membingungkan. Karena kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh muallif, ya, tidak perlu kita bertanya kenapa dan mengapa. Kemudian ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, yang sering ditanya, kalau memang semuanya sudah ditakdirkan, lalu apa manfaatnya untuk beramal? Apa manfaatnya untuk apa? Beramal. Sebagaimana tadi kita sampaikan, Allah tidak hanya mentakdirkan nasib manusia di dunia, tapi juga Allah sudah takdirkan nasib manusia di akhirat. Seseorang apakah masuk surga atau masuk neraka sudah digariskan. Makanya Rasulullah mengatakan ketika selesai penguburan, mengatakan ma kum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar. Tidaklah di antara kalian melainkan telah ditetapkan tempat kembalinya. Ada yang di surga dan ada yang di neraka. Pertanyaan kita, kalau memang sudah ditakdirkan, buat apa sih beramal, ya kan? Dan ternyata pertanyaan ini pun disampaikan oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, afala nattaki'u ala kitabina wa nada'ul amal? Ya Rasulullah, bolehkah kita menyandarkan kepada takdir? Artinya buat apa kita beramal? Sebagai contoh misalnya, antum bekerja di suatu perusahaan. Bos antum bilang, antum kerja nggak kerja, mau masuk atau enggak, tetap saya gaji 10 juta. Kira-kira kita mendingan kerja atau enggak? Ya enggak lah. Ya kan? Kita udah tahu bakal dapat gaji 10 juta, kerja nggak kerja. Atau kebalikannya, karena antum melakukan suatu kesalahan, kerja nggak kerja, nggak bakal dapat gaji. Lebih baik kerja atau enggak? Ya enggak lah. Nah, demikian pula mungkin itu timbul pertanyaan. Kalau memang nasib kita surga neraka, buat apa beramal? Ya, beramal, ngapain beramal? Ujung-ujungnya masuk. Amal ngapain? Capek-nyapain doang, ujung-ujungnya masuk surga. Ini pertanyaan juga dilontarkan oleh seorang sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, fakul sarun lima khuliqalah. Karena setiap kalian diciptakan
ahli sa'adah. Wa amma ahli syaqawah ayas ali amali qawah. Adapun calon penghuni surga, maka akan diberi kemudahan untuk melakukan amalan penduduk surga. Ada ahli neraka, maka dia di amalan penduduk neraka. Kemudian juga kalian, apa yang tadi logika itu tepat. Kalau kita tahu bahwa atau tidak digaji. Berkaitan tentang nasib kita sudah tahu atau belum? Belum tahu. Makanya Nabi mengatakan apa? I'malu. Udah kerjakan. Justru ketika kita jarang sholat, selalu berbuat maksiat, ini indikasi bakal masuk neraka. Kita tidak tahu apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Itu dalam urusan surga neraka. Dalam urusan dunia saja, kita nggak tahu nasib kita, apakah kaya atau miskin, nggak tahu. Kemudian juga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunnatullah, ketentuan Allah bahwa segala sesuatu itu terjadi ada sebab dan ada musabab. Kita pengen kenyang, duduk aja diem, kagak makan, kagak minum. Kenyang enggak? Enggak. Kita pengen kenyang, ya harus makan. Pengen pinter, belajar. Pengen punya anak, menikah. Orang pengen punya anak tapi enggak kawin-kawin. Mungkin enggak punya anak jamaah? Enggak mungkin. Itulah sebab dan musababnya. Demikian pula kalau kita ingin masuk surga, ya harus beramal. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ya, itulah dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah berikan apa? Pilihan. Baik. Kemudian juga di antara pertanyaan yang ada adalah apakah takdir bisa berubah atau tidak? Nah, apakah catatan yang ada di Lauhil Mahfuz itu bisa berubah atau tidak jemaah? Bisa berubah atau tidak? Hah? Tidak. Nggak bisa berubah. Lalu bagaimana dengan hadis yang berbunyi la yuraddul qada illa du'a? Tidak ada yang menolak takdir kecuali apa? Doa. Lalu bagaimana dengan hadis yang berbunyi barang siapa yang menjalin tali silaturahim maka akan dipanjangkan umurnya, maka akan diluaskan rizkinya. Berarti zahir dari hadis ini menunjukkan apa yang Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz berubah atau tidak jemaah? Berubah. Tadi dikatakan apa yang sudah di Lauhil Mahfuz enggak bisa berubah. Maka jawabannya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seseorang yang misalnya dia sakit beberapa hari atau beberapa tahun, kemudian dia berdoa, dia sembuh, maka ya usaha dan doanya itu adalah satu paket takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin mudahnya di Lauhil Mahfuz Allah tidak hanya mencatat hasilnya, tetapi mencatat juga apa? Prosesnya. Orang ini sakit, kemudian dia berdoa, kemudian dia sembuh. Jadi itu semuanya ada dalam ruang lingkup takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah itu mudah jamaah. Jangankan Allah, kita juga ketika punya perencanaan ingin bangun sebuah perumahan. Iya, kita kadang memiliki planning ya kan. Planning A, planning B, planning C. Dana 200 juta, oh berarti ambil yang C. Dana 300 juta, ambil planning yang B. Dana 1 miliar, ambil planning yang A. Rencana. Makanya apa yang terjadi pada manusia, ya,
itu pada hakikatnya semua dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami jemaah sekalian? Nah, itulah mungkin penyampaian yang mudah di dalam memahami takdir yang pada intinya ya semua yang tercatat di Lauhil Mahfuz itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Hatta malaikat, manusia, rasul, enggak tahu jemaah sekalian. Enggak ada yang tahu. Apa hikmahnya? Banyak hikmahnya. Di antaranya para ulama mengatakan, ya, kenapa takdir itu menjadi suatu rahasia? Ya. Kenapa ya takdir itu menjadi rahasia Allah? Seperti misalnya tentang jenis kelamin. Kadang orang berharap pengen punya anak laki. Ya kan? Tapi ternyata yang lahir anak pertama perempuan. Bikin lagi. Berharap pengen punya anak yang kedua adalah laki. Ternyata yang keluar perempuan juga. Enggak mau putus asa. Bikin lagi. Sampai 1, 2, 3, 5 semuanya apa? Perempuan semua. Yang ke-6 udah usia 40 tahun baru dapat laki-laki. Orang pengen punya anak laki-laki perempuan, pilihan atau ketentuan jamaah sekalian? Ketentuan. Walaupun dia sudah menjalankan program makan sayuran, singkong, kangkung biar dapat perempuan, ujung-ujungnya asam urat ya kan. Program pengen dapat anak laki-laki, makan sate setiap hari, ujung-ujungnya apa kena kolesterol darah tinggi. Ternyata kalau Allah tidak takdirkan, maka itu tidak akan terjadi. 6. Jadi hikmahnya itu semua dirahasiakan agar yang mendapat nikmat dia tidak sombong. Kenapa? Karena itu semua atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jika dia mendapatkan musibah agar tidak terlalu sedih. Kenapa? Karena itu semua atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiga, kalau memang takdir itu adalah rahasia, hikmahnya adalah setiap kali kita beraktivitas, kita lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, agar ketika kita beramal tidak ujub. Ya, tidak ujub. Karena kita nggak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Baik, saya kira cukup jamaah sekalian memahami ya tentang takdir, usaha untuk memahami perkara takdir berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah, ya, dan tentunya kita tidak terlalu perluas masalah takdir karena khawatir kita keliru di dalam memahaminya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan yang mau bertanya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya agar selalu istiqomah meskipun ujian atau hukuman terus bertubi-tubi. Dan mohon doanya Ustadz untuk selalu istiqomah dan selalu ada rezeki untuk bisa hadir di majelis ilmu agar selalu istiqomah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Memang sudah menjadi sunatullah. Ketika kita tercipta menjadi manusia, tidak lepas yang namanya apa? Ujian. Jangan kita berkeluh kesah. Jangan kita merasa orang yang paling terzolimi. Terutama bagi wanita. Dan terkadang dia selalu mendahulukan perasaannya. Ketika diduakan oleh suaminya, dia merasa istri yang terzolimi katanya. Iya. Ujian apa saja yang menimpa kita, maka sadarilah itu menjadi sebab terangkatnya derajat kita di sisi Allah, diampuni dosa-dosa kita. Dan yang kedua, musibah yang kita alami, ujian yang kita alami tidak lebih besar jika kita bandingkan dengan ujian orang lain. Nah, kita melihat mungkin orang zahirnya kaya, punya rumah di mana-mana, punya mobil mewah. Tetapi bisa jadi ujian yang menimpa dia itu lebih berat. Dan ini nyata. Saya dengan banyaknya orang yang mungkin bertanya, kadang curhat, itu menumbuhkan rasa syukur yang ada pada diri saya. Seperti kemarin malam, habis kajian, ada seorang yang nyamperin saya. Dan saya kenal baik orang tersebut. Dan Masya Allah, kalau dari sisi ekonominya luar biasa. Dia sebagai seorang dokter. Yang kedua, dia juga istrinya dokter. Ya, yang Masya Allah, dokter gajinya coba berapa? Tahu nggak antum? Saya juga nggak tahu. Artinya, udah dokter gajinya gede, rumahnya di Gading. Rumahnya lagi di pokoknya tempat-tempat mewah. Tapi Pak Ustadz gimana ya? Kayaknya hidup ini hampa. Iya, istri saya nggak taat sama saya. Kadang saya sedang dinas, ya istri saya keluar sendiri ke mall, nggak tahu kemana. Dinasehatin, galakan dia. Ujian bukan ini jamaah sekalian. Ujian. Tuh. Segala-galanya punya, tapi hidupnya seperti itu. Iya. Saya nasihatin dia, Pak, Masya Allah antum bersabar. Iya. Artinya antum diberikan kelebihan dari sisi harta. Coba antum lihat. Banyak orang di sana yang pengen seperti antum. Kadang ada istrinya sama-sama ngaji, ya kan? Anaknya juga ikut ngaji, tapi rumahnya masih ngontrak. Tuh. Ada lagi sebelumnya yang datang juga. Alhamdulillah, istrinya udah ngaji. Kemudian tapi dia dari sisi ekonomi kerja di PHK, akhirnya dia nge-grab sana sini. Dia minta nasihat gimana? Saya nasihatin dengan sebaliknya tadi. Banyak yang kaya tapi hidupnya nggak bahagia. Ya jadi intinya jalani ya mas, jalani. Ya dan ya Allah, ya ikhtiar pun yang terjadi sudah kita serahkan kepada Allah. Anak sakit, kita berobat, kita urus. Kalau toh misalnya Allah mentakdirkan yang lain, sudah qadarullah wa masya'a fa'al. Iya. Jadi itu agar kita tetap istiqomah. Jangan sampai antum suudzon kepada Allah. Apalagi sampai ada perasaan, emang Allah itu ada enggak sih? Tuh, kufur jemaah. Allah ada enggak sih? Karena mungkin dia berdoa enggak diijabah-ijabah. Nah, apabila kita minta jodoh, Allah mengirimkan orang untuk ta'aruf, tapi kita tolak. Apabila kita minta jodoh, Allah mengirimkan orang untuk ta'aruf, tapi selalu kita tolak. Ini menolak antum, atau antum ditolak. Nah, apa ini sudah termasuk takdir? Ya takdir semuanya. Semuanya takdir gitu kan. Nah, ya tapi tentunya ketika menolak jodoh itu harus
memiliki alasan yang syar'i. Apa sebabnya antum tinggalkan dia? Kenapa anti menolak seorang ikhwan yang datang kepada anti? Apa alasannya? Iya, kalau yang menjadi prioritas adalah kesempurnaan, nggak ada yang sempurna laki-laki jamaah sekali. Dan nggak ada perempuan juga yang sempurna. Pasti memiliki kekurangan. Nggak mungkin dia mendapatkan 4 yang disebutkan oleh Nabi. Yang kaya, yang cantik, ya, yang apa lagi? Yang berdarah biru. Ya, jarang yang sempurna. Kadang ada yang Masya Allah, ekonominya luar biasa, bahkan udah punya kerjaan sendiri, S3, tapi mukanya biasa-biasa aja. Ya, ada yang Masya Allah cantik, tapi miskin. Ya, makanya Nabi mengatakan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Yang kita dahulukan adalah apa? Agamanya. Agamanya. Iya. Apakah ramalan cuaca seperti hujan, panas, badai, apa hukumnya? Boleh. Bahasanya doang ramalan. Pada dasarnya adalah perakiraan. Ya. Kalau di TV bahasanya apa itu? Ramalan atau perakiraan? Perakiraan ya kira-kira doang. Ya, kadang Tangerang hujan, tahu-taunya panas. Ya, enggak tentu. Dan itu boleh, dan itu termasuk ilmu perbintangan yang diperbolehkan. Ini bukan mendahului ketentuan Allah, tidak. Ya, yang enggak boleh itu memastikan. Itu yang tidak diperbolehkan. Manusia bisa mengubah takdirnya yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kalau bisa, bagaimana caranya? Tadi sudah kita jelaskan kan? Iya, artinya dia tetap ikhtiar berusaha karena semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tadi yang ada di Lauhil Mahfuz itu tidak bisa apa? Berubah. Dia berdoa, dia berusaha, itu semuanya satu paket. Iya, di dalam catatan takdir. Apakah tingkah laku dan perbuatan bagian dari takdir? Iya. Tadi saya katakan Allah tidak hanya menghendaki, tapi juga menciptakan. Allahu khaliqu kulli syai. Lalu bisakah kita merubah takdir kita yang kurang baik dengan memperbaiki iman dan tauhid kita kepada Allah? Naam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an pernah didatangi oleh seseorang. Iya, yang dia mengeluhkan tentang keadaannya. Maka satu nasihat yang sangat bagus. Pindahlah dari satu takdir ke takdir yang lain. Bisa dipahami jemaah? Artinya, kalau engkau diam aja, enggak mau memperbaiki iman, udah begitu terus. Ya, maka kita pindah kepada takdir yang lain agar kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya Allah katakan, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan masyiah, kehendak yang ada pada makhluk. Allah berikan akal, Allah berikan iroda, Allah berikan kemampuan kepada kita untuk merubah. Tapi semua itu ya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya, untuk mengimani takdir yang tidak disenangi, bagaimana cara agar cepat bisa pulih dan tetap semangat beribadah? Ya, yang pertama adalah kita harus mengetahui keutamaan orang yang terkena musibah. Karena orang yang terkena musibah itu pertama dosa-dosa diampuni, diangkat derajatnya. Makanya ketika Rasulullah mengatakan seperti ini, orang yang mendapatkan kesulitan, dia diampuni dosa-dosanya. Akhirnya ada seorang sahabat yang dia sakit. Setelah Nabi mengatakan seperti itu, dia malah berdoa apa? Ya Allah, jadikanlah aku sakit terus. Doanya malah minta apa? Sakit. Akhirnya setelah itu meriang terus. Betul.
Dan dia mengatakan, ya Allah, berikanlah aku rasa sakit, tapi jangan sampai sakit itu menghalangi 3 hal. Menghalangi dari sholat berjamaah, menghalangi dari berjihad, dan menghalangi dari apa satu lagi itu? Pergi melaksanakan ibadah haji. Artinya, sabar jamaah sekalian. Tidakkah kita ingat tentang kisah seorang wanita yang hitam, yang Nabi mengatakan dia termasuk penghuni surga? Iya, yang mana dia punya penyakit apa itu? Ayan, ya kan? Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha ayu afiyani. Ya Allah, doakanlah, mintakanlah kepada Allah agar aku disembuhkan. Nabi berikan pilihan. In syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti andatullaha ayu afiyaki. Kalau kau mau, kau sabar, bagimu surga. Kalau kau mau, aku doakan agar kamu sembuh. Apa kata wanita ini? Aku lebih memilih untuk apa? Bersabar. Ya, artinya ini yang harus kita camkan bahwasanya setiap ujian, kesulitan itu pasti memiliki hikmah kebaikan yang sangat banyak. Dan yang kedua, masih banyak orang yang diuji dengan ujian yang lebih besar dari kita. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, masih membahas tentang masalah perkara akidah. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.